Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Siapa? Boleh dipimpin doa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keadaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siap, Bu. Oke. Ada yang nggak hadir? Yang nggak hadir Samsul, Bu. Kenapa Samsul? Lagi merah. Balik lagi nggak kesini? Nggak tahu, nggak ada kabar. Yang lain? Cinta Bu, Sina kenapa? Demam Bu, Oke, ada lagi? Jojo, Bu, Sinta sama Jojo barengan demam. Juga ya, kemarin ya. Iya, udah. Oke, kita mulai aja ya. Iya, Bu. Ada yang tahu kita mau bahas apa di sini? Atmosfer. Oke, Atmosfer. Jadi di sini kita mau bahas dinamika atmosfer. Ada yang tahu dinamika atmosfer? Itu apa? Iya. Terus ada yang tahu nggak ini perbedaan bulan sama bumi? Kalau bulan itu buat malam hari, kalau bumi itu sepanjang hari. Oke, bagus. kalau bumi itu berputar, bulannya aja. Oke, bagus. Ada Kalau lagi? bumi itu ditinggalin sama manusia. Kalau bulan? Kalau bulan enggak. Oke, bagus. Ada lagi? Kalau bumi ada hamka, bulan nggak ada. Oke, bagus. Ada lagi nggak? Kalau Itu bumi, Bu, perbedaan warnanya. Oke, warnanya bagus. Bu itu Bu, kalau bulan ada manusia, kalau bumi ada kamu, ya. Aduh, baca apa itu habis. Oke, ada lagi? Nggak tahu? Nggak ada ya? Nih, bedanya itu ada di sini. Apa tuh Bu? Ini ya. Kalian Bu. Nah, sini. Kelihatan ini ada apanya? Lapisannya. Oke, bener lapisannya. Lapisan atmosfer ada yang tahu? Ada yang tahu dulu nggak atmosfer itu apa? Bu Meta tahu Bu? Apa beta? Apa? Apis tahu katanya menjawab sama Oke. Lapis apa lapis? Atmosfer itu adalah lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Sama, Bu, jawabannya kayak habis. Oke, kayak lapis nih, yang benar ya. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi yang terdiri dari campuran gas seperti tadi nitrogen, ada oksigen, terus ada argon, ada neon, sama hidrogen. Nah, tadi kan ada dijelasin tuh ada lapisannya. Ada yang tahu nggak lapisannya itu apa aja? Lapisan atmosfer itu ada apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, lanjut Bu. Nggak ada yang tahu? Oke, di sini lapisan atmosfer itu ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, termosfer, sama eksosfer. Ada yang tahu nggak itu apa? Lapisan, Bu. Oke, karena nggak ada yang tahu, saya kasih tugas ya. Iya boleh Bu. Ya, tugas. Ya, di sini saya bagi kelompok nih. Di sini kelompoknya Salsa sama Fahri. Di sini ada Ina, ada Hafiz, sama ada Meta. Silakan ya. Kita cari di sini ada yang troposfer sama di sini bahas troposfer sama stratosfer. Di sini ada mesosfer, termosfer sama eksosfer. Silakan cari apa itu salah satu lapisan-lapisannya itu. Saya kasih waktu 2 menit cukup ya. Insya Allah Bu. Bu, Meta mau jawab Bu. Oke, apa?
dulu. Bu, lembut amat. Bu habis ngompol bu. Agak bu. Udah bu udah selesai. Bercanda mulu. Udah ketemu? Udah. Oke, siapa yang bisa angkat tangan? Meta bu. Apa meta? Mulai dari lapisan mesosfer. Mesosfer itu lapisan yang terletak di atas stratosfer. Ini juga mencapai ketinggian sekitar 80 sampai 85 km. Terus mesosfer itu merupakan lapisan yang paling dingin. Terus termosfer, lanjutin deh. Oke, boleh. Untuk lapisan termosfer itu dikenal sebagai ionosfer, lapisan ini terletak di atas mesosfer dan membentang hingga sekitar 600 km di atas permukaan bumi. Temperaturnya meningkat secara signifikan dan lapisan ini tempat terjadinya aurora. Oke, lanjut. Nih, Lapisan satu lagi yang eksosfer itu lapisan paling luar dari atmosfer, yaitu ketinggiannya kurang lebih 600 km. Terus lapisan ini tuh Ya, oke, ada lagi kelompok lagi. Stratosfer ya bu. Iya. Saya jelasin stratosfer. Ketinggiannya itu dari 15 sampai 55 km. Terus juga di dalam lapisan itu ada lapisan ozon ya, terdapat lapisan ozon. Terus juga lapisan ozonnya itu fungsinya untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi dari sinar tersebut. Oke, lanjut. lapisan troposfer bu. Lapisan troposfer itu memiliki ketebalan sekitar 10 km dari permukaan tanah. Terus dia merupakan lapisan yang paling tipis di antara lapisan atmosfer yang lainnya. Dan ketinggiannya dia itu bervariasi tergantung dengan letak lokasi geografisnya. Kira-kira itu ketinggiannya tuh mencapai 16 sampai 18 km. Sedangkan di kutubnya itu hanya 8 km. Oke, bagus. Semuanya bagus ya jawabannya. Oke, lanjut. Di sini saya jelasin lagi. Tadi troposfer ya, jawabnya troposfer itu letaknya paling rendah dari atmosfer, batasan dengan permukaan bumi dan ketinggian sekitar 8 sampai 15 km. Artinya itu lapisan yang paling dekat ya sama bumi ya. Iya bu. Terus karakteristiknya itu ada di suhunya, terus ada di ketinggiannya juga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengandung sebagian besar udara yang dihirup manusia. Jadi udara yang dihirup manusia sama kita itu dari troposfer, ada di lapisan ini. Yang kedua ada mesosfer. Mesosfer itu letaknya di atas dari stratosfer. Tadi ketinggiannya yang ini lebih tinggi ya, 85 km. Karakteristiknya seperti apa? Yaitu ada mesosfer ini tuh lapisan yang paling dingin. Terus fungsinya itu untuk melindungi dari serangan meteor. Jadi kenapa kita nggak ada serangan meteor itu karena kita memiliki lapisan mesosfer. Selanjutnya di sini ada termosfer. Termosfer itu ada di atas mesosfer. Itu karakteristiknya ada di suhu yang sangat tinggi, terus ada molekul gasnya, terus fungsinya juga ada di lapisan orbit satelit bumi, terletak juga di fenomena aurora. Jadi kalau kita lihat aurora berarti itu dari termosfer. Mungkin karena azan kita break sebentar ya.
Oke, lanjut. Di sini ada lapisan exosfer. Lapisan exosfer itu apa? Yaitu lapisan yang di atas atmosfer yang pasti di luar angkasa ya. Terus yang kedua ada karakteristiknya. Karakteristiknya itu yang paling berisi partikel-partikel. Berarti di situ tuh banyak yang namanya karbon-karbon, molekul-molekul yang ada di luar angkasa. Terus fungsinya apa aja? Fungsinya itu untuk di atas antara atmosfer sama bumi di ruang angkasa. Terus selanjutnya ada yang tahu gejala atmosfer itu apa aja? Membaca. Oke, di sini cuaca. Kenapa jadi cuaca? Itu ada gambar. Ya, bagus jawabannya. Ada lagi? Perubahan iklim Bu. Oke, perubahan iklim. Ada lagi? Ada yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab? Oke, di sini ada badai. Itu salah satu dari gejala atmosfer. Selain badai, ada yang namanya pelangi. Iya, pelangi yang katanya bagus itu kan. Ini yang warna-warni. Terus ada yang tahu nggak kondisi alam saat ini? Tadi Hafiz jawab perubahan iklim. Kenapa Hafiz jawab perubahan iklim? Karena bisa dilihat sekarang panas berlebihan, panas global, masuk perubahan iklim yang signifikan. Oke, berarti kondisi bumi saat ini apa? Sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Contohnya seperti apa? Contohnya sekarang panas yang berlebihan, Panas yang berlebihan. terus permukaan air laut naik. Iya, oke, salah apa jawabannya? Tadi kondisi alam saat ini apa aja? Iya, suhu kondisi alamnya tuh kayak hujan terus-terusan, terus panas juga, cuacanya nggak menentu. Oke, bagus. Fahri, ada apa aja Fahri? Ya tadi panas ya Bu, jadi sebenarnya panas itu disebabkan, tadi kan saya jawab ya lapisan ada lapisan aja. Nah itu lapisan ozonnya terkikis Bu, jadi menyebabkan kondisi bumi itu panas. Panas. Oke, bagus jawabannya. Ina, apa kondisi saat ini kenapa? Dia main HP terus Bu, nggak tahu. Ayo, jangan main HP aja. Ya, terjadinya banjir saat ini itu disebabkan oleh ulah manusia yang suka buang sampah sembarangan Bu, jadinya banjir gitu. Oke. Sebutin Bu, banjir di mana Bu? Meta apa Meta? Ya, Bu jawabannya kayak gitu semua. Oh, banyak dong. Emang kita Ya. coba itu aja ya? Sekarang lagi hujan terus-terusan, terus jadinya banjir. Tapi banjir juga karena ulah manusia sendiri yang suka buang sampah sembarangan, bikin saluran air nyumbat, jadi meluap airnya. Banjir Bu karena PDRU. Waduh. Oke, lanjut ya. Tadi benar jawabannya, ada banjir, ada kebakaran, terus tadi ada kenaikan permukaan laut itu ya. Tadi itu masuknya ke perubahan iklim ekstrim. Kondisi saat ini emang gak baik-baik aja. Tadi benar kata Hafiz. Oke, di sini ada tugas lagi. Nah, tugas lagi. Ini karena kalian gak ada yang masuk dan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 orang aja ya. Iya, Bu. Jadi satu kelompok kalian bikin project. Ya. Projectnya seperti apa? Nanti kalian cari itu diskusikan penyebab dan dampak perubahan iklim global terhadap dinamika atmosfer.
perubahan iklimnya karena apa penyebabnya. Terus dampak dari misalkan dampaknya banjir tadi apa? Dampaknya kan pasti banyak tuh. Ada yang buat ke ekonomi, ada yang buat ke masyarakatnya juga. Terus nanti selain itu ada solusinya. Cari solusinya seperti apa. Oke? Ada yang mau tanyain? Enggak, Bu. Enggak Bu, cukup. Oke, nggak ada tanyain ya. Nah, ini mungkin nanti dibahas di minggu depan ya. Iya Bu. Silakan kalian cari tadi penyebab, dampak, sama solusinya itu apa. Oke. Susah nggak? Enggak, insya Allah gampang. Aman. Oke, mungkin karena tadi udah dikasih tugas juga, karena waktunya sudah habis juga ya. Jadi kita cukup sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di minggu depan. Alhamdulillah. Oke, mungkin selanjutnya bisa dipimpin lagi. Oke baik teman-teman, berhubung pelajaran pada hari ini telah selesai, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo. Siapa lagi nih? Oke, tadi itu kan udah ditanya ya kondisi alam saat ini itu ada apa aja. Tadi ada disebutin ada banjir, ada kebakaran, ada perubahan iklim, ada pemanasan global. Iya Bu. Di sini kita lanjut ke penugasan. Penugasannya Oke, tadi itu kan udah ditanya ya kondisi alam saat ini itu ada apa aja. Tadi ada disebutin ada banjir, ada kebakaran, ada perubahan iklim, ada pemanasan global. Iya Bu. Di sini kita lanjut ke penugasan. Penugasannya Bayarannya gagal Bu. Bentar ya. Oke, di sini ada tugasnya. Cari diskusikan penyebab dan dampak perubahan iklim global terhadap dinamika atmosfer. Jadi dampaknya itu apa, penyebabnya itu apa, sama solusinya itu apa? Silakan dibahas. Ini kelompoknya karena ada cuma 5 orang, jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya dibahas ya. Jadi 1 orang, 1 penyebab sama 1 dampak, sama solusinya juga, oke? Iya Bu. Saya kasih waktu 15 menit cukup. Cukup. Oke, silakan cari. Buka sebelah berisik Bu. Komelin Bu. Iya, iya. Ini kalian udah istirahat belum ya? Belum Bu. Belum ya. Lapar Bu, lapar. Oke, tapi sebentar lagi ya kita mau. Ya Bu, udah selesai. Udah ketemu? Sudah Bu. Udah ketemu? Belum, Bu. Oke, ketemu lagi. Kayaknya mau ujian ya? Iya Bu, kayaknya Bu. Habis ketemu jangan main HP aja. Oh. Sudah Bu. Omelin, Bu. Oke. Udah semua ketemu? Sudah. Nah, Udah, oke. Ayo dari Salsa, apa Salsa? Itu penyebab dan dampak terhadap atmosfer ya. Iya benar. Adanya ini Bu, perubahan iklim global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Terus dampaknya itu meliputi peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan air laut yang semuanya mempengaruhi dinamika atmosfer. Oke, bagus. Tapi silakan jawab.
Ini Bu, penggunaan gas apa namanya, aktif emisi gas rumah kaca. Tadi udah disebutin, disebutin ayo ya. cari lagi. Yang Mari. ketiga. Tadi buat penyebabnya itu dari sama sih Bu, kurang lebihnya sama, cuman kalau tadi kan nggak sempat dibahas dari penyebabnya itu tempat banyak polusi udara penyebabnya, terus juga polusi udara yang mencakup entah itu dari kendaraan bermotor ataupun bakaran-bakaran dari sampah gitu. Nah dampaknya itu merusak dari lapisan ozonnya gitu. Sebenarnya sama, cuman kalau saya lebih menjelaskan terhadap lebih ke dampak dari atmosfernya itu kerusakan lapisan ozon yang ujungnya emang membuat bumi jadi panas gitu, jadi pemanasan global juga sebenarnya. Oke, Beta, aku Beta. Penyebabnya itu perubahan alamiah dalam aktivitas matahari yang mempengaruhi radiasi matahari yang masuk ke bumi. Dampaknya itu perubahan pola sirkulasi atmosfer yang bisa mengubah pola curah hujan jadi Jadi apa? lebih ekstrim, intensitas hujannya itu lebih ekstrim jadinya. Oke, bagus. Terus solusinya itu dengan mengurangi deforestasi atau pembakaran liar hutan, terus mengimplementasikan praktik pertanian berkelanjutan buat menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, bagus. Apis apa Apis? Ini Bu, terkait pencemaran udara Bu dari perubahan iklim. Yang dimana pencemaran udara ini bisa didapatkan dari penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai standar emisi atau uji kelayakan kendaraan. Terus solusinya pembatasan penggunaan bahan bakar yang tidak layak untuk dipakai, terus juga dari pabrik-pabrik untuk bisa menggunakan standarisasi yang dimana dapat mengurangi polusi di Indonesia atau di bumi seperti itu Bu. Oke, ini apa ini yang terakhir? Ini Bu, deforestasi atau penggundulan lahan yang dipakai untuk kepentingan pertanian, hutan, atau pembangunan lahan di atasnya. Solusinya harus bisa mendapatkan izin untuk penggundulan lahan tersebut. Ya. Oke, bagus. Semua udah jawab ya. Tadi ada penyebabnya apa, ada dampaknya apa, solusinya juga apa. Tadi ada yang jawab soal cuaca ekstrim, terus ada yang tadi karena gas rumah kaca, terus tadi ada yang jawab karena polusi udara, dan banyak lagi. Dampaknya juga tadi apa, solusinya juga apa. Saya mau tanya, kalau kita penggunaan listrik itu kan setiap hari, kalian bisa nggak kalau listrik tanpa menggunakan listrik? Nggak bisa. Nggak bisa Bu. Listrik terbuat dari apa? Dari Dari apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Minyak bumi. Kurang benar. Ayo, ada lagi? ya dari mana ya? Dari batu bara. Oh, iya, Bu, tadi maksudnya itu. Iya, Batu bara. dari batu bara. Oh, Karena kita susah untuk melepaskan dari batu bara atau tambang batu bara itu, saya mau tanya, gimana solusinya kita berhenti dari batu bara itu sendiri? Bisa Bu. Apakah ada solusinya? Ada Bu. Seperti apa solusinya? Contohnya penggunaan energi itu ngantuk. Contohnya penggunaan energi surya Bu yang dimana sudah digunakan, walaupun belum banyak tapi sudah digunakan. Energi surya dari apa terbuatnya? Dari panel surya dan menggunakan energi matahari. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada Bu dari energi angin yang menggunakan kincir angin, yang menggunakan dinamo untuk menggerakkan angin yang meniup dari balik-balik tersebut untuk digunakan dan menghasilkan listrik. Apakah power listriknya tinggi? Kalau misalkan tinggi itu tergantung banyaknya energi matahari yang disuplai. Kalau misalkan untuk panel surya, sedangkan untuk yang angin itu tergantung kecepatan anginnya Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang tahu? Gak ada? nggak ada. Gak ada. Oke, nanti pembahasan selanjutnya adalah kalian cari tahu soal energi berkelanjutan. Iya Bu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin pertemuan ini sampai sini saja. Silakan dipimpin doa. Oke, baik teman-teman, kita telah selesai belajar pada pagi hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa makan ya. Iya Bu.